Saat ini, persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code Growth Center menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Paytrend, ShopeePay, Sakuku, Link Aja, dan Go Mobile CIMB Niaga. Caranya, 1. Pilih aplikasi pembayaran digital yang akan dilakukan dari handphone saudara. 2. Scan gambar QR Code dengan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran di atas. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti, atau dapat dilihat pada website Growth Center. 3. Ikuti step pada aplikasi masing-masing sampai konfirmasi pembayaran berhasil. Selama ibadah berlangsung, Anda bisa berinteraksi dengan sesama Growth Center Family pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar. Let's encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan Anda, juga semua hal yang Anda sedang alami. Bila Anda memerlukan dukungan doa, silakan masukkan pergumulan Anda pada chat box live prayer di bawah ini. Anda bisa mendengarkan khotbah dan membuka Alkitab di dalam situs ini. Klik icon Bible yang ada di sebelah kanan atau di bawah layar. Tetap terhubung dengan info terkini juga dengan sesama Growth Center Family pada media sosial kami. Bagikan pengalaman Sunday Service at home Anda, tag media sosial kami, dan selamat beribadah. Saat ini, persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code Growth Center menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Paytrend, ShopeePay, Sakuku, Link Aja, dan Go Mobile CIMB Niaga. Caranya, 1. Pilih aplikasi pembayaran digital yang akan dilakukan dari handphone saudara. 2. Scan gambar QR Code dengan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran di atas. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti, atau dapat dilihat pada website Growth Center. 3. Ikuti step pada aplikasi masing-masing sampai konfirmasi pembayaran berhasil. Selama ibadah berlangsung, Anda bisa berinteraksi dengan sesama Growth Center Family pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar. Let's encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan Anda, juga semua hal yang Anda sedang alami. Bila Anda memerlukan dukungan doa, silakan masukkan pergumulan Anda pada chat box live prayer di bawah ini. Anda bisa mendengarkan khotbah dan membuka Alkitab di dalam situs ini. Klik icon Bible yang ada di sebelah kanan atau di bawah layar. Tetap terhubung dengan info terkini juga dengan sesama Growth Center Family pada media sosial kami. Bagikan pengalaman Sunday Service at home Anda, tag media sosial kami, dan selamat beribadah. Shalom untuk Growth Center Family di mana Anda berada. Hari ini tanggal 29 Maret 2020. Kita masuki online service yang kedua untuk hari Minggu ini. Dan hari ini kita akan diberkati oleh Pastor Doni Novianus dengan firman Tuhan. Dan saya dan Lia kami sudah ada di Jakarta, tapi kami harus memasuki masa karantina mandiri karena kami baru pulang dari Amerika. Kami dalam keadaan sehat dan sukacita dan sudah kangen sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. So stay safe at your home. Di rumah pun menyembah Tuhan karena Allah Maha Hadir, Allah ada di mana saja. Bahkan Allah ada dalam ruang tamu, kamar Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kami juga meluncurkan untuk mempermudah persembahan dan perpuluhan daripada Bapak Ibu Saudara sekalian lewat QR Code yang bisa dijangkau oleh platform digital money Bapak Ibu Saudara yang akan dijelaskan nanti di dalam
pengumuman untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. So prepare your heart, prepare everything, just open your heart for Jesus to touch you. Have a good Sunday and God bless you. Shalom, 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 haleluya. Sangat bersuka cita sekali pada hari ini kita bisa kembali beribadah online. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Allah yang omnipresence, dia ada di mana saja. Dan saat ini kita akan beribadah, dimanapun saudara berada, kita percaya bahwa kita akan menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa informasi penting yang akan saya informasikan berikut ini. Yang pertama, kebaktian online Grow Center akan disiarkan pada jam-jam berikut ini, yaitu 10.30, 13, 15, 17, dan 19.00. Saudara dapat menggunakan beberapa fitur di Grow Center church.churchonline.org seperti live prayer, group chat, dan online Bible. Seluruh kegiatan dan pertemuan Grow Center termasuk rumah doa ditiadakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Kul diadakan secara online. Yang ketiga, GC Office masih diliburkan dalam minggu ini. Namun untuk tetap dapat melayani saudara, setiap pertanyaan atau kebutuhan untuk dilayani dapat menghubungi nomor WA berikut ini, yaitu 0821 107 102 77. Yang keempat, saat ini persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code Grow Center menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment berikut ini, yaitu GoPay, OVO, Dana, Paytran, ShopeePay, Sakuku, Link Aja, dan Go Mobile CIMB Niaga. Caranya, pertama, pilih aplikasi pembayaran digital yang akan dilakukan dari handphone saudara. Yang kedua, scan gambar QR Code dengan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran di atas. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti atau dapat dilihat pada website GC. Yang ketiga, ikuti step pada aplikasi masing-masing sampai konfirmasi pembayaran berhasil. Berikutnya pengumuman kebaktian minggu depan tanggal 5 April 2020 akan diadakan perjamuan secara online. Jemaat di rumah masing-masing dapat mengikuti perjamuan ini dengan menyiapkan roti atau cracker dan jus anggur atau teh sebagai simbol roti dan anggur perjamuan. Saudara dihimbau untuk dapat memperhatikan sosial media Grow Center untuk informasi lainnya. Demikian pengumuman minggu ini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pesan khusus dari Gembala. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru. Keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar 3,5 bulan, sudah menginfeksi sekitar 160 negara, yang berarti sekitar 80% dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas bepergian, dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun, di mana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan panik. Sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi. Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan meminta kepada kita agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini berbicara tentang COVID-19. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Artinya kita harus bertobat, koreksi diri. Dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua, dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa ini terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam doa puasa ini, kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Dan bujukan iblis ternyata berhasil, karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan, karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan, di mana Tuhan tidak senang karena Tuhan menentang orang yang congkak. Melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan 3 macam hukuman yang harus Daud pilih. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan lawanmu dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar terjadi di negerimu seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati, Daud minta kepada Tuhan agar dia dihukum jatuh ke tangan Tuhan saja, jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih adalah penyakit sampar selama 3 hari.
di mana yang mati berjumlah 70.000 orang. Artinya sekitar 8 kali lipat dari yang mati karena COVID-19 saat ini. Melihat kejadian ini, Daud bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad untuk menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan, agar tulah ini berhenti. Daud membuat mezbah itu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Arauna berkata kepada Daud bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, aku tidak mau membuat mezbah ini dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya. Jadi, agar tulah itu berhenti, maka Daud melakukan yang pertama, Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mezbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan, termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus. Dan yang Tuhan sebutkan itu sebagai Pentakosta ketiga pada tahun 2013. Hal itu akan seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau Pentakosta ketiga terjadi, akan terjadi 3 tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Pentakosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henk Kuneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin Roh Kudus, angin dari Tuhan yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Pentakosta ketiga, yaitu anak-anak muda, generasi Yeremia akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai, di mana orang-orang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda yang sekarang menjadi pengganti Reinhard Bonnke
mengundang saya ke Brasil. Sebab di Brasil adakah gerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Send Brasil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Paulo yang kapasitasnya sekitar 80.000 kursi. Ketika tiketnya dijual untuk acara The Send Brasil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Paulo, di mana tiketnya sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadion yang ketiga, dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brasil. Acara The Send Brasil dilakukan hanya 1 hari, yaitu tanggal 8 Februari 2020, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop, pujian, penyembahan, khotbah saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan. Sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari. Di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang makin meluas. Dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita tentang Pentakosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tuhan, pesan-Mu, kami tidak boleh takut, khawatir, panik secara terus menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. Melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini. Itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan pada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis. Yang hari-hari sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima berkat Tuhan. Terima. 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 Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari katakan sama-sama.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Terima kasih Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari dengan imanmu katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada hari ini, di rumah-rumah, dimanapun Anda berada, mari bolehkah angkat tanganmu dan percayakan hidup kita pada Dia. Bukankah Tuhan yang membuat kita sampai detik ini bisa sehat, kuat, dan penuh harapan? Bukankah Tuhan yang memberikan kecukupan buat saya dan saudara? Bukankah Tuhan yang memberikan perlindungan buat saya dan saudara? Oleh karena itu hari ini, bolehkah angkat tanganmu? Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah Allah perlindungan kami. Di bawah sayap-Mu kami berlindung. Kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok Tuhan. Kami tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Oleh karena itu Tuhan, kami naikkan pujian kami. Mari sama-sama katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus Kau teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Amin Tuhan. Bukan dengan kuat, semua karena Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu, oh Yesus, Yesus, Kau yang
Ini waktumu saudara. Mari angkat tanganmu. Mari berserah kepadanya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Come on, sekali lagi katakan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kau berdaulat Tuhan atas setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah. Hidupku ku berserah penuh. Kami berserah penuh kepadamu, Allah sumber kemenangan. Kami berserah penuh kepadamu, Allah yang membalut setiap hati kami, Allah yang memberikan ketenangan di waktu susah, di waktu apapun yang terjadi. Hari ini Allah yang memberikan ketenangan buat kami, buat Growth Center Church, buat Growth Center Manado, bahkan buat seluruh jemaatmu ya Tuhan. Wow. Iman yang bangkit, iman yang bangkit hari ini Tuhan. Kami berserah, Kau kemenangan kami Yesus. You are my victory. Jesus, Jesus. Kau kemenangan, Kau kemenangan kami.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bolehkah sambil angkat tanganmu? Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau kemenangan kami Tuhan. Terjadi di sini. Kemenangan. Terjadi di sini. Kemenangan. Terjadi di sini. Bolehkah angkat tanganmu, mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari bersatu berdoa sama-sama. Kau kemenangan kami. Yes Lord, thank you God. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord, kami akan tenang Tuhan, kami akan tenang Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut. Yes Lord, sebab kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang beserta kami Tuhan. Yes Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar ada ketenangan Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar jemaat CK8 Tuhan percaya Tuhan sama Engkau Tuhan. Biar di masa-masa kami ini Tuhan, iman kami Tuhan, pengharapan kami Tuhan, kasih-Mu Tuhan bertambah sama Engkau Tuhan. Biar kami Tuhan lebih honor God lebih lagi Tuhan. Kami honor people lebih lagi Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, gembala sidang kami, Pastor Niko Nyotora Harjo Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar penyertaan-Mu Bapa sempurna Tuhan atas Pastor Niko Tuhan. Biar Tuhan pesan Pentakosta ketiga Tuhan bisa dibawa Tuhan ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami berkati juga keluarganya Tuhan. Kami berkati Bu Hermin Tuhan. Biar Tuhan setiap kemanapun Tuhan dia bisa bersama Pak Niko Tuhan. Bersama-sama Tuhan melayani Engkau Tuhan. Juga buat lead pastor kami di tempat ini Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas Pastor Andi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas hatinya Tuhan. Biar terus Tuhan visi-Mu Tuhan atas CK8 Tuhan. Biar Tuhan itu tergenapi Tuhan. Biar ada kekuatan Tuhan atas Pastor Andi Tuhan. Ada keberanian lebih lagi Tuhan atas Pastor Andi Tuhan. Kami berkati Bu Lia, kami berkati keluarganya Tuhan. Biar keluarganya juga jadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tim pastoral Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Monty, Pastor Doni, Pastor Timi. Yes Lord, yes Lord. Ada unity Tuhan. Biar Tuhan pastoral kami Tuhan saling mendukung sama satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Semuanya berhasil Tuhan karena mereka berjalan sama Engkau Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat Indonesia. Yes Lord, yes Lord, Indonesia Tuhan, Indonesia Tuhan. Yes Lord, Indonesia Tuhan ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berkati Tuhan udaranya Tuhan, kami berkati airnya Tuhan, kami berkati tanahnya Tuhan. Biar semuanya Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintahan dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada roh yang takut sama Engkau Tuhan. Biar ada hikmat-Mu Tuhan dalam masa-masa ini Tuhan. Biar apapun Tuhan keputusan Tuhan yang dikeluarkan oleh pemerintahan kami Tuhan, itu berdasarkan dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Jakarta Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Berkati Jakarta, berkati gubernur kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan khusus Tuhan buat tim medis Tuhan. Dalam masa-masa ini Tuhan, biar ada kesabaran Tuhan, ada sukacita-Mu atas tim medis Tuhan. Biar perlindungan Bapak juga sempurna Tuhan atas tim medis yang ada Tuhan di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, satu kali lagi Tuhan kami bisa beribadah Bapak. Terima kasih Tuhan, biar Kau berkati Tuhan setiap rumah-rumah Tuhan, setiap keluarga-keluarga Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan Tuhan ada Tuhan di pihak kami Tuhan. Wow, berikan tepuk tangan yang terbaik buat
Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kemenangan, pengharapan, keselamatan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Wow, shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara Growth Center Church. Growth Center Manado, bahkan seluruh Grow People yang ada dimanapun Anda saudara berada hari ini. Saya percaya berkat Tuhan, kekuatan Tuhan, bahkan penghiburan daripada Tuhan ada buat saya dan saudara dimanapun saudara berada. Bolehkah saudara bangkit berdiri sama-sama dan berikan tepuk tangan. Sebab Dia Allah kekuatan kita dan mazmur kita. Katakan amin. Tepuk tangan sama-sama saudara. Mari tepuk tanganmu. Come on. Dengan iman kami bertepuk tangan ya. Terima kasih ya Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Beri angkat tanganmu. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari lompat, come on. Oh, 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 oh. Serukan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ber. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya mau lihat tangan Bapak Ibu Saudara terangkat sama-sama. Amin, dahsyat. Boleh tepuk tangan. Serukan, yeay. Here we go, come on. Kaulah kuatku, kau gunung batuku. That's good. Kaulah segalanya, hatiku percaya. Kaulah kuatku, batuku. Kaulah segalanya, hatiku percaya. Break it down. Kaulah kuatku, kau gunung batuku. Kaulah segalanya, hatiku percaya. Kaulah kuatku, kau gunung batuku. Kaulah segalanya, hatiku percaya. Come on, show. Ku mau selalu bersyukur.
Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau sumber kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Sebab firman-Mu berkata, walau 1000 rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Dan kami hanya akan menontonnya sendiri dengan mata kepala kami. Sebab kami melihat perlindungan yang daripada Tuhan. Kami tidak perlu takut terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab gadamu dan tongkatmu Tuhan, itulah penghiburan kami. Terima kasih ya Bapa. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, jangan goyah, tongkatku goyah, sebab Yesus sertaku. Bolehkah sambil angkat tanganmu, pandang Dia. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini iman kami kepadamu ya Tuhan. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari dengan imanmu sekali lagi katakan, oh walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari sekali lagi, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari dengan imanmu Bapak Ibu Saudara, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dimanapun saudara hari ini berada, mari angkat tanganmu. Yesus memegangku. Amin Tuhan. Dengan tangan kananmu, kami percaya ya Aba, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan
Yesus memberiku kemenangan. Wow. Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Dimanapun saudara hari ini berada, saya percaya bahwa apapun yang sedang saudara alami, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan saya percaya bahwa hari ini, meskipun saudara tidak beribadah bersama-sama di Grow Center di tempat ini, dimanapun engkau berada hari ini, saya percaya hadirat Tuhan ada di sana. Karena hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keempat dinding gereja. Di mana ada anak-anaknya yang haus dan lapar akan Tuhan, di situ Tuhan hadir. Oleh karena itu saudara, mari buka hatimu, izinkan Tuhan menjamah hidupmu, merubah hidupmu, dan membuat mujizat di tengah-tengah keluargamu berada. Di dalam nama Yesus. Amin. Wow, wow. Saudara, hari ini saya teringat tentang sebuah kisah di Alkitab dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Firman Tuhan berkata, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus dimanapun kau berada hari ini. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami seperti yang murid-murid alami. Alkitab dengan jelas menulis tadi bahwa ketika hari sudah mulai petang, murid-murid Yesus saudara bertolak saudara ke seberang. Murid-murid Yesus meninggalkan orang banyak dan Alkitab menulis bahwa murid-murid Yesus membawa Tuhan Yesus berserta dengan mereka. Tiba-tiba saudara di tengah-tengah perjalanan mereka saudara mengalami taufan yang sangat dahsyat saudara. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Dan Alkitab dengan jelas menulis saudara, murid-murid Yesus ketakutan saudara. Karena dalam pasal saudara 4, Markus 4 ayat 38, ketika itu murid Yesus sedang tidur dan murid-murid Yesus membangunkan dia. Dan murid-murid Yesus saudara berkata kepada Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa saudara. Bukankah saudara ini yang mungkin terjadi hari-hari ini dalam kehidupan saudara dan saya? Hari-hari ini kita menyadari saudara bahwa hidup semakin tidak menentu. Banyak orang hari ini sedang di dalam ketakutan saudara. Bahkan anak-anak Tuhan saudara yang hidupnya sungguh-sungguh kenal Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Mereka membawa Yesus dalam kehidupannya, mereka mengalami juga badai itu. Dan saudara, kalau kita lihat ayat yang tadi saudara, bagaimana mungkin murid-murid Tuhan Yesus yang kebanyakan adalah seorang nelayan saudara, mereka ternyata tidak bisa mengatasi badai.
Mungkin mereka sudah biasa saudara menghadapi badai. Mereka sudah biasa saudara mengalami badai ketika mereka sedang di dalam perahu. Tapi hari itu saudara, nelayan-nelayan yang sudah profesional mungkin. Nelayan-nelayan yang sudah biasa berada di dalam lautan saudara. Nelayan-nelayan yang sudah ahli saudara dalam menghadapi badai. Tiba-tiba hari itu nelayan-nelayan itu saudara, murid-murid Yesus merasa tidak berdaya. Dia ketakutan saudara. Karena saudara dari ayat itu saudara. Ayat tadi yang ke-38. Murid-murid berkata begini. Yesus, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itu menunjukkan dalam ayat ini bahwa murid-murid begitu sangat ketakutan. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami seperti murid-murid ini. Pengalamanmu, kepintaranmu saudara, jabatanmu, uangmu seolah-olah gak ada artinya saudara. Mungkin di musim-musim yang lalu, di waktu-waktu yang lalu, saudara pernah mengalami masalah dan kesulitan dalam hidupmu. Dan uangmu bisa menyelesaikan itu. Kepintaranmu bisa memberikan jalan keluar. Pengalamanmu saudara bisa membuat engkau melewati itu. Tapi tiba-tiba hari ini saudara, ketika virus COVID-19 mulai saudara merebak di mana-mana, kita mulai menyadari bahwa ternyata uang kita nggak ada artinya. Kepintaran kita saudara nggak bisa menyelesaikan ini. Bahkan saudara, koneksi kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki saudara, seolah-olah tidak bisa memberikan jalan keluar. Dan itu yang dialami murid-murid saudara. Tapi yang saya suka dari ayat firman Tuhan ini saudara. Ketika murid-murid tidak berdaya. Ketika pengalaman dari murid-murid yang kebanyakan adalah nelayan. Tidak bisa memberikan jalan keluar. Yang saya suka dari ayat ini dalam Markus 4 ayat 38 menulis. Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya. Wow. Murid-murid hari itu dia tidak mencari yang lain. Tapi dia mencari Yesus. Saudara dengar, ini pesan Tuhan. Mungkin kau membawa Yesus di dalam kehidupanmu. Dan seolah-olah hari ini rasanya sepertinya Yesus tertidur. Bagaimana mungkin saudara, Yesus dia tertidur di tengah-tengah ombak. Sepertinya kelihatan dalam tanda petik Yesus tertidur. Tapi dengar, hari ini saya mau katakan, ketika engkau membawa Yesus di dalam kehidupanmu, seolah engkau melihat bahwa Yesus tertidur dalam kehidupanmu. Tapi dengar, mungkin seolah-olah Yesus kelihatan dalam tanda petik tertidur dalam hidupmu. Tapi ingat, Yesus tidak pernah keluar dari perahu kehidupanmu. Yesus tidak pernah meninggalkan perahu kehidupanmu. Oleh karena itu hari ini saudara, jika engkau menghadapi seperti yang murid-murid alami, dengar, jangan cari yang lain, tapi cari Yesus. Karena Yesus itu ada dalam perahumu. Yesus yang sama, yang tidak pernah berubah, yang pernah menolong engkau di musim-musim yang lalu, dia sedang ada dalam perahumu. Oleh karena itu jangan pergi ke tempat yang lain, jangan pergi mencari pertolongan yang lain, tapi cari Yesus, bangunkan dia karena dia beserta denganmu. Dan yang luar biasa saudara, saya suka sekali dengan Yesusnya saya. Dan Yesus saudara, ketika murid-murid membangunkan Yesus saudara. Ayat 38 menulis saudara, Yesus dia langsung bangun. Ayat 39 maaf. Yesus tidak berleha-leha saudara. Dalam sebuah cerita saudara, waktu Lazarus mati, saudara ingat cerita itu? Yesus dalam tanda petik seolah-olah pernah menunda perjalanannya untuk menengok Lazarus. Tapi kali ini Yesus tidak berleha-leha. Yesus tidak berlama-lama. Tapi ayat 39 menulis, ia pun bangun. Dan setelah bangun, Yesus bukan berleha-leha, dia bukan tiduran, dia bukan ngulet-ngulet saudara. Tapi firman Tuhan katakan ketika Yesus bangun, Yesus langsung menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan yang saya suka dari Yesus kita adalah ketika Yesus berkata,
diam dan tenanglah. Alkitab dengan jelas menulis. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Oleh karena itu saudara, apapun yang hari ini saudara alami, mari perkatakan dengan saya bersama-sama. Jika hari ini saudara ada di rumahmu, saudara ada di ruang tamumu, saudara sedang berada di kamarmu mungkin, engkau sedang menonton atau beribadah secara online ini, di sampingmu ada istrimu, engkau sedang ada anak-anakmu. Mari saat ini kita bergandengan tangan bersama-sama. Mari kita perkatakan dengan saya, jangan takut, Tuhan beserta denganmu, tetap percaya. Mari katakan sekali lagi dengan saya, jangan takut, Tuhan beserta denganmu, tetap percaya. Katakan kepada istrimu, katakan kepada anak-anakmu, katakan kepada orang-orang yang ada di rumahmu, jangan takut, Tuhan beserta denganmu, tetap percaya. Apa yang Yesus lakukan ketika Yesus menghadapi badai, saudara, firman Tuhan katakan, Yesus memperkatakan firman Tuhan. Hari-hari ini saudara, ketika kau sedang mengalami ketakutan, ketika kau sedang mengalami kebingungan dalam hidupmu, mari kita lakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita perkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan yang diperkatakan akan merubah atmosfer dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan yang diperkatakan akan mencipta ulang keadaan dan situasi yang kita hadapi. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Perkatakan kebaikan Allah setiap hari. Perintahkan mulutmu untuk memperkatakan firman Tuhan. Amin. Seringkali saudara kita banyak membaca firman Tuhan, tapi kita kurang memperkatakan firman Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita tiap hari bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi kita juga memperkatakan firman Tuhan. Karena perkataan yang keluar dari mulut kita, itu yang akan merubah situasi dan keadaan yang kita hadapi, saudara. Itu yang akan membuat hatimu yang khawatir menjadi tenang. Itu yang membuat hatimu yang sedang ketakutan akan mulai dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Oleh karena itu hari ini perkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Perkatakan sekali lagi, jangan takut, Tuhan beserta denganmu, tetap percaya. Amin. Dan saudara, hal kedua yang saya ingin sharingkan bagikan hari ini adalah, kenapa meskipun Yesus ada di dalam bahtera bersama dengan murid-murid, murid-murid itu tetap mengalami ketakutan. Mungkin hari ini saudara seperti itu. Saudara tiap hari berdoa, saudara tiap hari baca firman, saudara orang Kristen percaya pada Tuhan Yesus, engkau dipenuhi Roh Kudus, tapi engkau mengalami ketakutan. Saudara, hari ini saya diingatkan tentang pada waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, manusia tidak pernah saudara mengalami ketakutan. Karena tidak pernah ada ketakutan di dalam diri Tuhan. Amin. Saudara, ketakutan pertama kali di dalam Alkitab itu ditulis saudara di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Ayat 8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Dikatakan bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10, ia menjawab, manusia itu menjawab saudara. Ketika aku mendengar bahwa engkau Tuhan ada di taman itu. Dikatakan ayat ini saudara, aku manusia menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara, manusia pertama kali mengalami ketakutan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Kata takut pertama kali ditulis dalam Alkitab dalam ayat yang tadi saudara dan saya baca. Pertanyaan saya saudara, kenapa manusia takut?
Saya hari ini saudara dengan kasih Tuhan saya berani katakan bahwa manusia takut karena manusia jatuh di dalam dosa. Dosa mengakibatkan manusia mengalami ketakutan yang tidak pernah manusia alami sebelumnya, saudara. Pertanyaan saya adalah kenapa waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami ketakutan? Saudara, kalau baca dalam Kejadian, saudara, setelah manusia, Tuhan menciptakan manusia, bumi dan segala isinya. Maka dalam Kejadian pasal yang kedua, Alkitab menulis, setelah Tuhan selesai menciptakan manusia, lalu Tuhan saudara membuat taman, sebuah taman di Eden. Dan Tuhan menaruh manusia di taman itu. Pertanyaan saya adalah, bukankah saudara dalam Kejadian pasal yang pertama Alkitab menulis bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Kalau Tuhan menciptakan semuanya, bumi dan isinya baik, lalu kenapa Tuhan tidak menempatkan manusia di mana saja di bumi ini? Kenapa Tuhan saudara harus sampai menciptakan sebuah taman di Eden untuk menaruh manusia itu? Saya percaya Tuhan bukan iseng, Tuhan bukan gak ada kerjaan, tapi ada satu pesan Tuhan. Saudara, Eden dalam bahasa asli memiliki arti spot of the present. Titik di mana ada hadirat Tuhan. Jadi saudara harus mengerti bahwa saudara dan saya memang diciptakan Tuhan dengan habitat untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika manusia saudara jatuh dalam dosa, dalam ayat yang tadi baca, firman yang pertama kali keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah, saudara, mulut Tuhan adalah, Adam, di manakah engkau? Kenapa Tuhan bertanya kepada Adam, Adam di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam ada di mana? Saya percaya Tuhan tahu Adam ada di mana, saudara. Tapi kenapa Tuhan harus bertanya kepada Adam, Adam di manakah engkau? Karena saya percaya Tuhan mau Adam tahu Adam ada di mana. Saudara, secara fisik Adam berada di Eden. Adam berada di titik di mana ada hadirat Tuhan, spot of the present. Tapi saudara tahu pada waktu Adam jatuh di dalam dosa, saudara, secara fisik Adam ada di dalam titik di mana ada hadirat Tuhan. Tapi sesungguhnya esensi Eden atau esensi hadirat Tuhan hilang dalam diri Adam. Oleh karena itu Tuhan harus bilang, Adam, di manakah engkau? Supaya Adam tahu bahwa meskipun dia ada di dalam, secara fisik ada di dalam hadirat Tuhan di Eden. Tapi sesungguhnya hadirat Allah hilang dalam kehidupannya. Saudara, pesan yang kedua hari ini, jika saudara, supaya saudara tidak mengalami ketakutan, saudara harus terus berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Oleh karena itu apa? Bangun mezbah tiap hari, saudara. Kalau hari-hari ini saudara mengalami ketakutan, sembah Tuhan. Alkitab dengan jelas menulis ketika saudara menyembah Tuhan, maka Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Beradalah terus di titik di mana ada hadirat Tuhan. Karena ketika Tuhan menjamah hidupmu, saudara, maka kasih Allah akan memenuhi hidupmu. Dan firman Tuhan katakan, saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Allah adalah kasih, oleh karena itu ketika hadirat Allah menjamah hidupmu, maka kasih Allah akan menghilangkan setiap ketakutanmu, kekhawatiranmu. Karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Saya undang pemimpin pujian untuk naik. Saudara, dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin berdoa buat saudara. Jika saudara hari ini yang sedang beribadah secara online, mungkin kau sedang mengalami ketakutan dalam hidupmu. Mungkin kau sedang mengalami kekhawatiran dalam hidupmu. Engkau tidak tahu lagi apa yang harus engkau lakukan. Jika saudara sedang mengalami itu, saudara boleh angkat tangan di rumahmu. Buka hatimu dan izinkan Tuhan memenuhi hidupmu. Wow, Jesus.
Walau 1000 rebah di sisiku, Jamah Kau Tuhan. tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan dengan kita, walau 1000 rebah di sisiku, Wow, yes, Jesus. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan, Yesus memegangku. Memegangku. Amin Tuhan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dan saat ini bila ada saudara yang sedang menonton ibadah online ini, saudara mungkin sedang dalam keadaan sakit. Maukah saudara mengangkat tanganmu? Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang mungkin sedang menonton ini dalam keadaan sakit. Biarlah hari ini Tuhan, bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan mereka. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap virus, setiap bakteri pergi dalam nama Yesus. Setiap sakit sembuh dalam nama Yesus. Dan biar hari ini Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus. Amin. Wow. Dan saudara, sebelum kita akan tutup ibadah kita hari ini, mari kita akan sama-sama berdoa buat keluarga kita. Ada begitu banyak saudara yang minggu lalu ketika ibadah online saudara, mereka minta didoakan. Dan maukah kita sebagai keluarga kita sama-sama mendoakan saudara? Wow, Jesus, thank you. Mari angkat tanganmu. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan. Sembuh dari penyakit langka, infeksi bagian prostat, kanker Tuhan. Kanker paru-paru, tumor otak, sembuh dalam nama Yesus. Kesehatan dan keselamatan keluarga, agar tumbuh kembang janin sempurna. Pemulihan ekonomi Tuhan, pemulihan keluarga, pekerjaan usaha diberkati, dapat pekerjaan yang terbaik, gudang cepat tersewa Tuhan, dapat pasangan hidup terbaik, hubungan diberkati, persiapan pernikahan dilancarkan, menang sidang Tuhan, lulus ujian Tuhan, lulus sidang tesis Tuhan, pertobatan uang orang tua, teman dan kampus, amin dalam nama Yesus. Diberi hati untuk mengampuni Tuhan. Satu keluarga bisa melayani Tuhan dan bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus terjadi Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus terjadi Tuhan. Wow, dan hari ini saudara kita akan lihat ada jawaban doa yang dijawab oleh Tuhan. Wow, yes, terima kasih Tuhan. Bisa hamil setelah penantian 3 tahun pernikahan, amin.
buat waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jawaban doa Tuhan. Dan hari ini saudara dalam kasih dalam Tuhan, mari angkat tanganmu. Dan hari ini pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam apa-apa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Beserta persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan sebelum mengakhiri ibadah ini, mari katakan dengan saya sekali lagi, jangan takut, Tuhan beserta denganmu. Tetap percaya. See you next week, church. God bless you all. Tetap percaya saudara, tetap tenang bahwa Yesus beserta dengan kita. Bolehkah sama-sama katakan amin? Mari sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat nama Yesus. Here we go, come on. Lompat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi kasihku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan, grow people. Come on, tepuk tangan di rumahmu saudara. Bahkan dimanapun ada saudara berada, tepuk tangan. Bukti saudara percaya. Hey, kaulah kuatku, kau gunung batuku, kaulah segalanya. Hatiku percaya kaulah kuatku, kau gunung batuku, kaulah segalanya. Hatiku percaya. Break it down. Kaulah kuatku, kau gunung batuku, kaulah segalanya. Hatiku percaya kaulah kuatku, kau gunung batu.